Kebetulan belum pernah lihat Maleficent ya. Maleficent belum pernah ya, berarti Kak Arisa yang pernah ya? Kampungan. Jadi dia tuh ceritanya kayak seorang putri yang dikutuk. Oh, si Angelina Jolie ini putri yang dikutuk. Jadi Terus? dia aslinya anak kerajaan, cuman Heeh. entah kesalahan apa gitu lupa dia jadi dikutuk menjadi jahat. Heeh. Karena suka sama pangeran dari kerajaan seberang atau kerajaan lain gitulah. Oh. Pokoknya dia dikutuk, terus dia hidup di hutan kayak menjadi ratu iblis gitu. Mm-mm. Terus dia punya anak. Tapi walaupun dia jahat, dia tuh masih ngurus anaknya dengan baik gitu loh. Itu dia anaknya dapatnya dari mana? Dari pangeran yang dia suka. Oh. Makanya dia diusir dari kerajaannya itu karena si pangeran. Oh gitu. Nah, terus ketika anaknya besar, anaknya itu diakui lagi oleh kerajaannya, kerajaan dari si Maleficent ini. Mm-mm. Diakui, diambil, nggak boleh ketemu sama si Angelina Jolie ini. Tapi anaknya tuh bikin kesalahan yang sama seperti halnya Angelina Jolie di masa muda. Oh. Dia suka sama pangeran dari lain kerajaan gitu. Yang tidak diperbolehkan gitu ya. Terus? Makanya dia tuh kayak apa ya, si Maleficent itu mendukung anaknya. Jadi nggak apa-apa kalau misalkan kamu suka sama dia ya kejar aja gitu loh. Oh gitu. Tapi kerajaannya kan tetap nolak. Akhirnya dia berkorban, dia ke kerajaannya dulu. Sampai di sana ternyata si Angelina ini dijebak. Dia dimusnahkan di situ. Terus berakhirlah cerita itu. Itu yang pertama. Kalau misalkan yang kedua aku sih belum nonton. Oh gitu. Itu untuk Maleficent ya. Tapi untuk yang kedua berarti si Angelina Jolie ini nggak ada atau masih tetap ada dari apa sinopsisnya? Kurang tahu sih, aku belum nonton, belum baca sinopsisnya juga. Untuk Maleficent 2 sepertinya gambar Angelina Jolie masih terpampang ada, ya. Berarti kemungkinan masih ada ceritanya di Angelina Jolie. Sebenarnya banyak ya film yang dibintangi Angelina Jolie, dan salah satu yang aku suka adalah berjudul Salt atau Evelyn Salt. Yap, ini dia. Di sini bercerita tentang Angelina Jolie yang aslinya anak orang Rusia, anak Rusia yang sengaja disisipkan di Amerika untuk jadi mata-mata Amerika dan menghancurkan Amerika dari dalam. Tapi ternyata dia tidak sependapat dan dia berusaha melindungi Amerika, dan sebenarnya dia melindungi suaminya yang dicintai, tapi ternyata suaminya dibunuh dan dia sedikit banyak membalaskan dendam. Begitu pula dengan menyelamatkan Amerika dari dalam juga. Jadi di Amerika itu ternyata banyak anak-anak Rusia yang seperti dia dilatih menjadi mata-mata hebat, militer hebat, dan bekerja di sektor-sektor penting di Amerika gitu Kak. Berarti menjadi senjata ya? Iya, senjata Rusia untuk menghancurkan Amerika, tapi dari dalam. Begitu pintar kan ceritanya itu. Dan di sini dia benar-benar bisa membawakan sebagai Evelyn Salt yang mencintai suaminya, tapi saat suaminya dibunuh di depan matanya, dia tuh harus menahan air mata, menahan tangis supaya tidak dicurigai oleh kubunya si Rusia sendiri gitu loh. Dan dia berhasil membunuh beberapa teman yang akan menghancurkan Amerika, padahal itu temannya di masa kecil di Rusia. Ini salah satu film aku yang paling suka dari Angelina Jolie. Ini film tahun berapa ya Kak? Evelyn Salt film tahun berapa ya? Aku kurang. Oh, film 2010. Udah lama banget ya, tapi aku masih suka banget kalau film ini terpapang di TV, masih suka aku tonton. Tapi emang film-filmnya Angelina Jolie itu gak ada yang gagal. Gak ada yang gagal sih, benar. Pasti worth it lah untuk ditonton. Ya. Karena dia tuh bisa mendalami peran gitu loh. Betul sekali. Dan itu kenapa ya mungkin Angelina Jolie juga menjadi aktor mahal ya, karena dia bisa membawakan karakternya seperti yang diinginkan si produser dan sutradara gitu loh, nggak main-main gitulah ya intinya. Selain itu nih Kak, apalagi nih film Angelina Jolie yang bikin terkagum-kagum?
Sejauh ini nonton Angelina Jolie mungkin juga baru itu sih. Maleficent itu aja ya. Sama yang itu terbaru Eternal. Eternal yang dia jadi Dewi Tena ya. Mm-mm. Dewi Tena di Eternal. Eternal. Yep. Nah, ini Cantik dia. banget Cantik di banget. situ. Di sini di The Eternal si Angelina Jolie ini sebenarnya dia petarung, tapi entah bagaimana dia bisa membawakannya dengan sangat anggun sekali ya. Dia tetap membawa apa ya, sifatnya yang tegas, kuat, tapi entah mengapa terkesan gampang dibodohi. Kok gitu? Karena kan di beberapa scene di film ini ada dia yang beberapa kali tertipu, Iya sih, bener-bener. entah itu terhipnotis atau kesurupan ya kalau kata kita. Kalau kata kita ya kesurupan ya, bener. Iya itu Dibandingkan dengan teman-temannya, yang lain. betul. Tapi yang aku suka adalah dibandingkan dengan apa pemeran-pemeran lain, dia tuh terkesan cewek banget, tapi dia kuat banget untuk bertarung gitu loh. Dibandingkan dengan pemain utamanya si cewek yang itu, yang baju Eternalnya warna hijau. Siapa namanya, Kak Andi? Cersei, oke, Cersei. Pokoknya tentang film Mas Andi lebih banyak taunya dibanding aku. Dibanding si Cersei, aku lebih suka si Tena gitu loh. Karena karakternya memang lebih kuat sih ini. Si Tena ya, jadi si Cersei ini cewek tapi bertarungnya kurang gitu loh bagi aku. Lebih banyak bertarung si Tenanya. Itu yang beberapa film yang kita bahas tentang Angelina Jolie. Sampai di sini dulu pembahasan kita tentang perfilman. Kita akan bahas banyak hal lagi di video selanjutnya. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel ini. Jangan bosan untuk nonton ya. Bye bye. Halo, apa kabar hari ini? Balik lagi sama kita di video ini, bersama lagi sama kita untuk ngomongin hal-hal dari yang jelas sampai tidak jelas. Balik lagi dengan Kak Risa. Oke. Halo. Setelah ngomongin tentang Angelina Jolie di filmnya The Eternals, Maleficent, dan apa namanya, Evelyn Salt yang paling aku suka. Dan Evelyn Salt itu kalau dipikir-pikir dia menjalin toxic relationship nggak sih? Karena dia itu teman-temannya mau menghancurkan Amerika gitu. Tapi dia malah memilih untuk menyelamatkan Amerika padahal dia berasal dari Rusia. Kalau berdasarkan cerita dari Kak Ai tadi mungkin bukan tentang toxic relationship ya. Mungkin lebih ke hati nurani. Hati kayaknya. nurani ya, karena nggak harus segitunya untuk membunuh banyak orang Amerika ya, hanya untuk kepentingan pribadi gitu ya. Justru kalau kata aku yang menuju toxic relationship itu di Eternal ini sih Kak. Kok bisa? Karena kan ada salah satu dari para Eternal ini, mereka yang saling mengkhianati. Betul, si cowoknya ya. Siapa ya namanya? Siapa ya kemarin? Kak Andi nih ya. Aduh, Kak Andinya lagi hilang. Andi kabur. Andi kabur. Sama yang cewek yang berambut cepak itu ya. Iya, betul. Itu kan mereka saling mengkhianati. Untuk tujuan masing-masing aja gitu kan. Kalau Karisa sendiri nih, pernah gak sih dikhianati cowok atau teman? Kalau Ayo. kalau temen sih mungkin ya. Iya, gimana tuh? Jadi kan dulu waktu SMA nih, zaman-zamannya alay gitu. Zaman jamet. Aku tuh pernah suka sama kakak kelas. Cutting. Kakak kelasku tuh ganteng banget, ganteng, pinter, terus apa ya? Ya terkenal gitulah saya SMA. Cuman emang dari awal tuh kakak kelasku deket sama aku karena satu organisasi. Tuh, organisasi apa tuh? PMR Kak. Aku dulu wakil ketua PMR. Bisa dong obatin aku yang sakit hati. Oh iya bisa, pakai teh anget ya Kak. Karena kan obat PMR kan pasti itu teh anget sama minyak kayu putih. Minyak kayu putih, betul. Nah terus lanjut ya ini ke cerita yang tadi. Jadi aku punya satu teman